Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam. Karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan tentang aqdun nikah. Sekarang kita masuk di poin apa hukum dari nikah al-misyar. Iya kah? Ini di mana ya? Oh, ini di kajian yang lain kayaknya. Iya kah Ibu? Betul? Oh, ini kajian. Baik. Afwan. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hari-hari yang kita dilarang berpuasa padanya. Betul ini ya? Jadi dalam setahun itu tidak semua hari-harinya bisa kita berpuasa di dalamnya. Nah, di sini kita akan membahas hari-hari yang dilarang berpuasa padanya. Yang pertama, Yaumul Idain. 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Inilah 2 hari raya, 2 hari besar bagi kaum muslimin. Nah, berpuasa pada kedua hari ini hukumnya haram menurut ijma' ulama. Disebutkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata,
inilah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang berpuasa padanya. Yang pertama adalah Idul Fitri, hari berbuka dari puasa Ramadan. Kemudian hari lain yang kalian makan sebagian daripada binatang kurban. Yang dimaksud adalah hari raya Idul Adha di 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Di 2 hari ini haram berpuasa. Baik. Yang berikutnya Ayyamut Tasyrik. Hari-hari tasyrik. Yang dimaksud hari tasyrik adalah hari kedua, ketiga, dan keempat dari hari-hari Idul Adha. Maksudnya hari kedua setelah hari Idul Adha. Berarti tanggal 11, 12, dan 13. 4 hari ini adalah hari-hari di mana kita dilarang berpuasa. Taib. Berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Keduanya berkata, tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk dipuasai kecuali untuk orang-orang yang tidak mempunyai hadyu. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma juga berkata kepada anaknya pada hari-hari tasyrik, makanlah karena hari-hari ini adalah hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk tidak berpuasa. Bahkan beliau melarang kami untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, di antara hari-hari yang dilarang berpuasa adalah menghususkan puasa pada hari Jumat. Menghususkan puasa pada hari Jumat. Apabila puasa hari Jumat ini digabungkan dengan hari sebelum dan hari setelahnya, yakni digabungkan dengan hari Kamis atau dengan hari Sabtu, maka tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Kemudian riwayat dari Juwairiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya pada hari Jumat, dan pada saat itu beliau berpuasa. Dia berpuasa. Maka Nabi bertanya, "Apakah kamu juga berpuasa kemarin?" Kemudian Juwairiyah menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu hendak berpuasa besok hari?" Maksudnya hari Sabtunya. Maka dia menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu berbukalah engkau." Jadi Nabi menyuruhnya untuk berbuka karena ternyata kemarinnya tidak berpuasa dan besoknya pun tidak ada keinginan untuk berpuasa. Tayyib. Kemudian di antara hari yang kita dilarang berpuasa padanya adalah hari yang meragukan, Yaumus Syak. Hari yang meragukan. Yang dimaksud adalah hari yang diragukan, apakah itu awal bulan Ramadan ataukah itu akhir dari bulan Sya'ban.
Ini berdasarkan pernyataannya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, man shamal yaum alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang lebih utama itu adalah tidak berpuasa pada 2 hari terakhir dari bulan Sya'ban, kecuali bila itu bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa engkau kerjakan. Misalnya bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis atau puasa-puasa yang lainnya yang memang kita sudah terbiasa melakukannya. Kalau yang seperti itu tidak mengapa. Tapi yang tidak punya kebiasaan berpuasa, maka 2 hari menjelang masuknya Ramadan, ya, sebaiknya tidak berpuasa. Karena itu yaumus syak, hari yang meragukan nantinya. Gitu ya. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, taruhlah tanggal 28 Sya'ban itu sudah hari terakhir. Ya, besoknya tanggal 29 Sya'ban itu jangan berpuasa. Nah, nanti dikhawatirkan kan Ramadannya misalkan setelah tanggal 29. Bisa juga Ramadannya setelah tanggal 30. Karena di dalam kalender Hijriyah bulan Qamariyah itu hitungannya antara 29 dan 30. Antara 29 dan 30 dalam satu bulannya. Tidak ada tanggal 31, itu tidak ada dalam kalender Islam. Juga tidak ada tanggal 28. Kalau Masehi kan ada ibu ya. Tanggal 28 itu biasanya bulan apa? Februari. Tanggal 31 ya, pokoknya ada yang tanggal 31 ya. Januari biasanya 31 ya. Nanti Maret. Pokoknya ada yang tanggal 31. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di hadis yang lainnya masih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. La taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau dengan puasa 2 hari sebelumnya. Nah, ini dasarnya. Kenapa di 2 hari menjelang Ramadan sebaiknya sudah tidak ada lagi puasa. Jadi Nabi menyampaikan jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau dengan puasa 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang biasa berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Tadi ya, yang biasa Senin Kemis, misalkan tanggal 29 itu pas hari Kemis. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang dia sudah terbiasa Senin Kemis. Taib. Kemudian yang juga dilarang kita berpuasa adalah puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun berarti puasa tanpa libur. Kecuali pada hari-hari yang memang diharamkan berpuasa padanya. Ini tidak boleh. Puasa setahun penuh. Jadi misalkan habis selesai Ramadan, Idul Fitrinya dia tidak puasa.
Nanti tanggal 2 Syawal puasa lagi terus sampai Idul Adha tanpa putus tuh. Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 4 hari itu dia tidak berpuasa. Di tanggal 14-nya dia mulai lagi puasa. Terus sampai nanti bulan Sya'ban lagi. Ada yang begitu, Bu? Tidak boleh. Paling banter puasa itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu. Adapun puasa sepanjang tahun maka tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la shama man shamal abad. Tidak puasa bagi orang yang tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Maksudnya puasanya tidak diperbolehkan. Rasulullah juga bersabda berkenaan dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Kata Nabi, la shama wala aftar. Dia itu tidak berpuasa juga tidak berbuka. Maksudnya puasanya haram, puasanya tidak akan bermanfaat. Dikatakan dia tidak berpuasa karena itu puasa yang haram. Dikatakan dia tidak berbuka karena sepanjang tahun dia puasa. Kemudian di sini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh muallif. Yang pertama, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam tentang adanya larangan berpuasa pada hari Sabtu saja secara khusus. Demikian pula ada larangan berpuasa pada paruh kedua dari bulan Sya'ban. Namun itu semua adalah hadis dhaif. Walaupun kemudian ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Maka di sini penulis beliau memandang ada masalah dalam melakukan puasa itu sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama. Kami tidak memandang ada masalah dalam melakukan puasa itu sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama. Jadi tentang puasa hari Sabtu saja atau puasa yang sudah lewat nisfus Sya'ban, ya sudah lewat pertengahan Sya'ban. Allahu a'lam. Nah, beliau berpandangan sebagaimana sebagian ulama berpandangan bahwa tidak ada masalah puasa hari Sabtu saja atau orang yang misalkan mulai puasa di bulan Sya'ban itu setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya, makruh berpuasa secara bersambung. Maksudnya berturut-turut antara satu dengan yang lainnya tanpa berbuka juga tanpa sahur. Taib. Namanya puasa nyambung, puasa wisol. Jadi dia tanpa buka juga tanpa sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Iyyakum wal wisal." Qalaha thalathan. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Qala innakum lastum fi dzalika mithli. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Faqlafu minal a'mali ma tutiqun. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum, jauhilah oleh kalian berpuasa wisal." yakni puasa yang bersambung terus menerus.
Dan beliau menyampaikan kalimat ini 3 kali. Iyyakumul wisal, iyyakumul wisal, iyyakumul wisal. Maka kemudian para sahabat berkata, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Bukankah engkau juga berpuasa wisal wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, sesungguhnya kalian tidak sama dengan diriku dalam hal ini. Sungguh aku tidur malam dalam keadaan diberi makan oleh Rabbku dan aku pun diberi minum olehnya. Maka kata Nabi, faqlafu minal a'mali ma tutikun. Lakukanlah amalan itu sekuat kemampuan kalian saja. Baik. Akan tetapi apabila tidak ada kesulitan yang kau hadapi dan kau pun ingin melakukan puasa secara bersambung, maka lakukanlah itu hanya sampai sahur saja. Ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu fa ayyukum idza arada an yuwasil falyuwasil hatta sahar. Janganlah kalian melakukan puasa wisal yang bersambung terus. Siapa di antara kalian yang ingin meneruskan puasanya, maka hendaklah dia melakukannya sampai waktu sahur saja. Jadi di waktu sahur tetap apa, Bu? Di waktu sahur tetap sahur. Di waktu sahur tetap sahur. Taib. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang i'tikaf. Semoga Allah kasih rezeki kepada kita semua bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Amin Allahumma ya rabbal alamin. I'tikaf. Berapa bulan lagi ke Ramadan, Bu? Sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal? Sudah masuk 10 terakhir ya. Di bulan Rabiul Awal. Berarti sebentar lagi masuk Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 5 bulan lagi saja. 5 bulan lebih dikit. Madza ista'dadtum? Apa yang sudah disiapin? Belum ada. Kalau salafun saleh mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datang Ramadan. Sok yang ingin i'tikaf di Masjidil Haram nabung dari sekarang. Beli yang bintang 5. Gitu ya. Kalau 60 juta harganya, ya Ibu 1 bulannya 10 juta. Nabung sebulan 10 juta. Insya Allah bisa. Ya Bu. Siapa tahu ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu kan tidak mesti berupa duit gitu. Kadang ada teman solehah gitu. Traktir kita. Mau enggak kamu traktir? Boleh. Kirain tadi ditraktir makan. Ternyata ditraktir i'tikaf di Masjidil Haram. Bisa begitu, Bu? Bisa. Enggak ada yang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Taib. Kita akan membahas tentang masalah i'tikaf. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin pertama yang beliau sampaikan di sini tentang bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir berarti tanggal 21 sampai akhir dari Ramadan. Sebagaimana halnya kaum pria, wanita juga disunnahkan
untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Dan berusaha mendapatkan kebaikan, mencari keutamaan Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Nah, di kita ini kan bukan sungguh-sungguh ibadah. Apa Ibu? Sungguh-sungguh persiapan lebaran. Ya. Bikin kue kering, bikin kue basah, bikin kue antara kering dan basah. Gitu. Semuanya disiapin. Barakallahu fiikum. Masya Allah, saya punya teman Ibu, tiap Ramadan tidak pernah lebaran di sini. Selalu itikaf di Masjidil Haram tiap tahun. Dan itu beberapa orang mereka suka joinan di travel yang sama lagi. Selalu pakai travel itu. Itu sudah kayak apa ya? Saking seringnya itu sudah kayak keluarga saja jadinya. Karena tiap menjelang 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan, mereka selalu berangkat umroh. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tentu ibadah di sana lebih sangat terkondisikan gitu ya. Kalau di sana itu itikaf di sana kan enggak mikir lagi kue-kuehan gitu. Enggak mikir bikin ketupat, opor ayam, enggak mikirin beberes rumah, nanti menjamu tamu. Begitu kan? Barakallahu fikum. Fokusnya ibadah saja di 10 terakhir Ramadan. Nah, oleh karena itu juga disunahkan. Oleh karena itulah disunahkan bagi para laki-laki, para suami, para bapak untuk membangunkan keluarganya pada malam-malam di 10 terakhir Ramadan ini untuk mengerjakan qiyamul lail, untuk mengerjakan salat di malam hari. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi itu kalau memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan kain sarungnya. Ada dua makna dijelaskan oleh para ulama. Mengencangkan ikat pinggang ini maksudnya kiasan, yang menggambarkan bahwa beliau itu sangat sungguh-sungguh di dalam mengisi malam-malam 10 terakhir Ramadan. Ya, dalam bahasa kita ada istilah sing-singkan lengan baju, ya, ikat kepala. Itu kan menggambarkan keseriusan, kesungguhan, semangat yang begitu membara. Nah itu mengencangkan ikat pinggang. Syadda mi'zarahu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, sebagian penjelasan menyatakan Nabi mengencangkan ikat pinggang, beliau maksudnya tidak menyetubuhi istri-istrinya di malam 10 terakhir Ramadan. Kenapa Ibu? Kenapa beliau tidak menggauli para istrinya? Karena sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Dihidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah, salat, munajat, ya, kemudian membaca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya menghidupkan malam Al-Qadar dengan sebaik-baiknya amal. Kemudian, nah di sini poinnya, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Dibangunkan keluarganya supaya sama-sama beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, membangunkan keluarga itu dilakukan dengan mencari malam yang paling cocok dengan Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah dan tepat-tepatkanlah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Pada malam witir, malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Yang demikian itu karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka pasti diampuni untuk dosa-dosanya yang terdahulu. Nah ini. Jadi qiyam Lailatul Qadar dengan syarat iman dan ihtisab tadi menghasilkan fadilah, yakni mendapatkan maghfirah dari Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di antara amaliyah yang bisa kita maksimalkan di 10 terakhir Ramadan adalah al-i'tikaf. Beriktikaf. Nah, iktikaf ini juga disyariatkan untuk para wanita. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya untuk beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka beliau meminta izin, Ibunda Aisyah meminta izin kepada Nabi untuk beriktikaf, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga beliau berkata, "I'takafan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hatta yatawaffahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau tetap juga beriktikaf sepeninggalnya beliau. Artinya kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yakni beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, ini dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Maka kepada engkau saya paparkan berbagai catatan yang berkaitan dengan hukum iktikaf bagi para wanita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang beliau sampaikan terkait dengan hukum iktikaf bagi wanita. Ada 11 poin. Yang pertama, istri tidak boleh melakukan iktikaf kecuali dengan izin suaminya. Istri tidak boleh melakukan iktikaf kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan sudah dijelaskan pada bagian yang lalu bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga dengan Hafsah dan Zainab radhiyallahu taala anhunna, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan iktikaf. Jadi dicontohkan oleh para istrinya Nabi, mau iktikaf itu izin dulu. Kemudian catatan kedua, apabila suami sudah mengizinkannya untuk beriktikaf,
Bolehkah suami menyuruhnya keluar dari tempat iktikafnya? Ini permasalahan, pertanyaan. Sudah diizinkan nih, sudah 3 hari, suaminya kangen. Disuruh keluar dia dari tempat iktikafnya. Boleh tidak ini? Sudah dijawab ya. Ya, kita bahas, Bu. Kita bahas. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Apabila iktikaf, ini jawabannya nih. Apabila iktikaf yang dilakukan oleh si istri itu adalah iktikaf sunnah, maka suaminya boleh menyuruhnya keluar dari tempat iktikaf. Karena Nabi SAW tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf, lalu Hafsah dan Zainab menyusulnya, beliau khawatir bahwa mereka tidak ikhlas dalam melakukan iktikaf, tetapi mereka hanya ingin dekat dengan beliau karena besarnya kecemburuan keduanya terhadap beliau. Nabi iktikaf tidak? Iktikaf. Ibunda Aisyah minta izin untuk iktikaf juga. Istrinya yang lain sama-sama minta izin. Ya. Kalau Ibunda Aisyah bisa iktikaf, kami juga pengen dong iktikaf, begitu ya. Nah, Nabi khawatir ini iktikafnya bukan lagi karena Allah, tapi karena ingin dekat bersama Nabi. Persaingan, Ibu, persaingan, gitu ya. Begitu ya. Hafsah dan Zainab juga akhirnya radhiyallahu taala anhuma ikut meminta izin supaya juga bisa iktikaf. Akhirnya karena Nabi khawatir ya daripada tidak ikhlas ya, dan iktikafnya kan iktikaf yang sunnah juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ketiga-tiganya keluar. Kata Nabi, al-birru aradna bihadza. Apakah kebajikan seperti ini yang kalian inginkan? Ma ana bimu'takif. Kalau begitu aku tidak akan beriktikaf. Ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya itu kalau iktikafnya sunnah ya. Kalau iktikafnya iktikaf yang sunnah, maka boleh ketika misalkan ada sesuatu yang lebih aslah, lebih maslahat, lebih manfaat, maka boleh suaminya menyuruhnya untuk keluar. Yang berikutnya, apabila iktikaf yang dijalani oleh si istri ini adalah iktikaf yang wajib. Iktikaf yang wajib, contohnya adalah iktikaf yang dinazarkan. Nah, itu jadi wajib. Maka jika nazarnya itu adalah iktikaf yang harus dijalani secara berturut-turut, maksudnya nazar iktikafnya itu 10 hari full di 10 terakhir Ramadan, dan suaminya juga sudah mengizinkannya, maka suami tidak boleh menyuruh istrinya keluar meninggalkan iktikaf. Sedangkan jika si istri tidak mensyaratkan berturut-turut dalam nazarnya, maka suaminya boleh menyuruhnya keluar untuk kemudian si istri meneruskan iktikafnya lagi untuk memenuhi nazarnya. Begitu. Barakallahu fiikum. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, iktikaf itu, ini catatan ketiga, iktikaf itu tidak dilaksanakan kecuali di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kalimatnya jelas, akifuna fil masajid.
Dan karena tempat itikaf Rasulullah juga istri-istri beliau adalah masjid. Jadi Nabi dan para istrinya mencontohkan itikaf itu di dalam masjid. Karena itu seorang wanita tidak boleh melakukan itikaf di mushola rumahnya. Maksudnya kalau di rumah misalkan ada tempat yang dikhususkan untuk sholat, nah dia itikaf di situ. Ya tidak, hitungannya tidak masuk itikaf. Tidak disyaratkan ditegakkannya sholat jamaah di masjid yang dia beriktikaf di sana. Karena itu sholat jamaah itu tidak wajib bagi wanita. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itikaf itu di masjid. Itikaf itu di masjid. Yang keempat, apabila seorang wanita beritikaf di masjid, hendaknya dia bertirai dengan sesuatu. Jadi pakai semacam shutter, penutup atau tirai. Karena istri-istri Nabi SAW tatkala mereka hendak melakukan iktikaf, mereka diperintahkan untuk membuat kemah. Lalu mereka membuatnya di dalam masjid. Di samping itu, masjid itu biasa dihadiri oleh para pria. Yang lebih baik untuk mereka dan juga untuk kaum wanita adalah kaum pria tidak dapat melihat kaum wanita dan sebaliknya para wanita juga tidak bisa memandang para pria. Apabila wanita membuat kemah di dalam masjid, hendaknya mereka membuatnya di tempat yang bukan tempat salat bagi kaum pria. Sehingga para wanita yang beriktikaf tidak memutus shaf kaum laki-laki atau mempersempit ruang geraknya mereka. Nah ini tentu dikondisikan ya. Jadi kalau ada masjid membuka kesempatan bagi muslimah untuk iktikaf, itu harus betul-betul dikondisikan. Ya bagaimana suasana iktikaf itu menjadi kondusif, nyaman. Begitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di Balikpapan suka ada enggak? Kalau nggak salah di Istiqomah Besar dulu ada ya. Di sebagian masjid mungkin ada. Cuman mungkin belum maksimal gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Disunahkan bagi wanita untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah. Maksudnya kalau itikaf, bahkan tidak sedang itikaf ya. Sibuk dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah di 10 terakhir itu sangat-sangat dianjurkan. Contohnya mengerjakan salat, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, bersalawat kepada Nabi, berdoa, bermunajat, dan juga amal-amal yang lainnya. Makruh bagi wanita yang sedang itikaf menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana makruh baginya untuk berpuasa, makruh baginya untuk berpuasa bicara, maksudnya nggak mau ngomong, karena menyangka bahwa itu merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini lagi-lagi juga terkait dengan bagaimana mengkondisikan para mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf. Mengkondisikan orang-orang yang beriktikaf. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang itu iktikaf di dalam masjid tapi hatinya tidak iktikaf. Ya, misalkan dia berselancar di dunia maya, begitu ya. Kan pada bawah HP itu. Tetap saja WhatsAppan, tetap saja Facebookan, tetap saja update status. Begitu ya. Iktikaf hari yang ketiga, terasa hari yang ke-30, begitu. Jepret Qur'annya di foto. Status. Sedang iktikaf, guys. Maaf. Slow respon, gitu ya. Barakallahu fiikum. Ya. Ini iktikaf dengan tidak iktikaf podo ae gitu ya. 24 jam itu dia 24 status gitu ya. Berarti tiap jam update status. Ini sedang iktikaf atau sedang update status? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sibukkan diri dengan ibadah. Tidak main HP, nguplok ngobrol sama temannya. Begitu ya. Itu 10 hari beriktikaf itu kalau nulis kisah mungkin sudah jadi satu buku tebal itu. Kenapa? Ngobrol terus. Si ini berkisah, si ini berkisah. Semuanya pada cerita gitu ya. Ada yang nostalgia ke masa-masa lalu gitu, cerita masa kecilnya, cerita bagaimana dia nikah sama suaminya. Barakallahu fikum. Ini mau ceritaan atau mau iktikaf gitu. Ya. Sudah azan nanti kita sambung ya habis sholat ya. Oh, ternyata nyambung kisahnya. Enggak selesai-selesai itu, 10 hari itu. Ada yang begitu, Bu? Ada, makanya diceritain gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, makanya harus dikondusifkan, dikondisikan. Kalau bisa ya panitianya juga membantu mengkondisikan ya supaya kegiatannya lebih maksimal. Begitu ya. Sehingga para mu'takifin itu betul-betul terjadwal waktunya. Artinya mengkat ya peluang-peluang untuk kemudian mereka itu melakukan banyak hal yang di luar daripada kegiatan amal soleh. Karena di masa ini godaannya terlalu banyak. Itu yang bisnis tetap saja bisnis. Gitu. Yang kerja tetap saja kerja. Kan ada orang kerjanya cuma pakai HP saja. Bawa laptop kadang ke masjid. Ya. Akhirnya laptopnya dicuri. Gitu. Padahal di situ kerjaannya. Nah, ini hal-hal yang seperti itu ya disingkirkan. Fokus dulu. Makanya sebetulnya ini sangat erat kaitannya dengan matang dan tidaknya persiapan. Orang itu yang siap dengan tidak kan berbeda. Ibu, kalau sekarang saya kasih soal ujian, siap tidak? Tidak siap kan? Kenapa tidak siap? Karena tidak ada persiapan. Tapi coba kalau saya bilang, ibu-ibu nanti di bulan Oktober, di pertemuan pertama, kita akan ujian. Ya, ujian dari awal bab kitab ini sampai terakhir yang kita pelajari. Kira-kira ibu belajar tidak? Asli belajar, Bu. Nanti saya bikinkan soal ujiannya. Ya. Itu ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang yang iktikaf juga begitu. Kalau dia punya persiapan dan kesiapan, itu yang gitu-gitu itu pasti dia singkirkan. Pokoknya 10 hari itu fokus aja. Bahkan mungkin dia tidak akan bawa HP. Ya. Tidak akan bawa HP. HP-nya dititipkan ke istrinya. Biar istrinya buka semuanya. Gitu ya.
Ada yang berani nitipkan HP-nya ke suaminya atau ke istrinya? Barakallahu fikum. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah. Karena yang sering mengganggu ini apa, Bu? HP. Yang sering mengganggu ini HP. Gitu ya. Kalau tidak bawa HP kan aman. Tapi belum juga tentu aman. Bisa dia pinjam dari temannya kan. Intinya singkirkan apapun yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah. Barakallahu fikum. Itu yang kelima. Diperbolehkan, yang keenam, diperbolehkan keluar dari tempat iktikaf untuk keperluan yang harus dilakukan. Berdasarkan riwayat dari Amrah, dia berkata, Ibunda Aisyah saat dia iktikaf, apabila keluar dari rumahnya untuk keperluannya, beliau melewati orang yang sakit, lalu dia bertanya tentang kondisi orang itu, tetapi dia hanya lewat saja, tidak berhenti di rumah penderita sakit itu. Apabila wanita keluar meninggalkan tempat itikafnya tanpa keperluan, maka itikafnya batal. Jadi ya jangan sampai gitu lagi itikaf kangen sama bakso, ya. Pada keluar nggak bakso dulu, gitu. Batal nggak ibu? Batal. Ya, kangen pengen sate begitu ya. Kalau luar nyararate dulu di luar, ya. Taib. Nah ini tidak berhajat, makanya sekali lagi kondisikan. Semuanya mesti dikondisikan. Kalau orang kita kan tidak sederhana makannya. Ya kan ibu? Kalau orang dulu kan sederhana ya. Mereka buka puasa cukup rutob. Begitu kan? Kemudian sahur cukup tamer. Nah orang kita? Bisa begitu bu? Nah makanya inisiatif. Inisiatif ininya panitianya. Bagaimana nih kebutuhan makan, kebutuhan minum, sarana prasarana yang lain yang sangat dibutuhkan oleh para mu'takifin dan mu'takifat itu betul-betul disiapkan, difasilitasi. Begitu kan? Supaya nanti nggak ada lagi keinginan-keinginan untuk keluar. Semuanya sudah tersaji di situ, tersedia. Gitu ya. Ya rutobnya, ya tamernya, juga lain-lainnya begitu ya. Buka puasanya dibuat dibuat maksimal begitu ya. Kemudian sahurnya juga dibuatkan yang maksimal dan pokoknya mereka di situ tinggal sibuk ibadah saja. Ya, semua sudah disiapin oleh panitia. Ya jangan sampai ibu itikaf tapi ternyata masaknya sendiri misalkan. Akhirnya bukan itikaf, ya malah tukeran menu masakan gitu. Ya. Begitu. Setiap orang akhirnya sibuk ngurusin makanannya, ngurusin masakannya. Ini akan banyak waktu yang sia-sia. Makanya dikondisikan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya, maka batallah itikafnya yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Jadi jima itu termasuk pembatal iktikaf. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menyetubuhi mereka, yakni istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi ya sabar dulu, tahan dulu, nanti dirafel malam takbiran boleh gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi para ulama sepakat bahwa orang yang beriktikaf tidak boleh bermesraan dengan istrinya dengan menciumnya atau juga bentuk percumbuan yang lainnya. Makanya ya usahakan jangan keluar dari masjid. Lupakan dulu pasangan gitu ya. Yang berikutnya, seorang wanita boleh menyentuh tubuh suaminya tanpa disertai syahwat. Misalnya membasuh kepalanya, menyisir rambutnya, atau memberinya sesuatu. Ini pernah dilakukan oleh Ibunda Aisyah.
Jadi beliau menyatakan Nabi pernah menjulurkan kepalanya kepadaku ketika beliau berada di masjid. Lalu aku menyisiri rambut beliau padahal aku sedang haid. Masjid Nabawi itu kan bersebelahan dengan kamarnya Ibunda Aisyah. Ibu kalau tahu posisi sekarang itu yang jadi kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masjid Nabawi yang dulu itu yang kalau kita lihat di arah kiblat itu yang kubahnya perak itu. Warna perak. Nah itu bangunan dulu Masjid Nabawi. Jadi situ itu. Nah itu di sebelah sisi kirinya itu ada kamarnya Ibunda Aisyah, rumahnya Nabi. Nah itu jendelanya langsung. Jadi Nabi pernah menjulurkan kepalanya kepada Ibunda Aisyah ya dengan membuka jendela kamarnya. Kemudian disisiri oleh Ibunda Aisyah dan saat itu Nabi sedang beriktikaf, ya Ibunda Aisyahnya juga sedang haid. Gitu ya. Jadi boleh. Kalau nyisiran kan tidak pakai syahwat, Ibu ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, poin ke-9, wanita istihadah diperkenankan melakukan iktikaf apabila dia mampu menjaga dirinya dari mengotori masjid. Wanita mustahadah, wanita yang mengalami istihadah itu hukumnya sama dengan wanita yang suci. Yang penting dia perhatikan jangan sampai darahnya itu ngotori masjid. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, salah satu dari istri-istri Nabi yang beristihadah beriktikaf bersama beliau. Terlihat padanya cairan berwarna merah dan kuning. Kadang-kadang kami meletakkan alas di bawahnya. Padahal ketika itu dia sedang mengerjakan sholat. Jadi diamankan begitu ya. Dikondisikan. Kalau memang takut netes, simpan baskom di bawahnya. Gitu ya. Zaman sekarang, alhamdulillah Ibu ya. Insya Allah lebih praktis lah. Kalau zaman dulu di masa itu Allahu alam ya, itu mengalasnya pakai apa, gitu kan? Makanya ini disebutkan sampai kadang-kadang kami itu meletakkan alas di bawahnya sebagian istri Nabi yang mengalami istihadah saat dia sedang mengerjakan sholat. Berarti kan takut apa? Takut netes dan mengotori masjid. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah praktis gitu Ibu ya. Mau yang berapa senti begitu ya. Mau pakai sayap atau tidak gitu kan. Begitu kan Ibu. Barakallahu fikum. Ustadz kok hafal? Ya hafal punya istri. Saya yang suka belanjanya gitu. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau zaman dulu sebelum ada pembalut begitu kan. Itu mungkin kain sarung bekas suaminya dirobek-robek kan begitu. Zaman dulu. Ya, sekarang alhamdulillah yang seperti itu dimudahkan gitu ya. Kalau juga khawatir masih takut walaupun sudah pakai pembalut ya, kan bisa beli Pampers buat orang dewasa itu kan. Oh itu aman gitu ya. Sudah pakai pembalut, kemudian pakai pampers lagi. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya wanita mustahadah boleh melakukan iktikaf. Yang penting dia menjaga dirinya, jangan sampai ngotori masjid. Yang ke-10, istri boleh mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf. Ini berdasarkan hadis tentang Safiyah radhiyallahu taala anha. Istri Nabi SAW, bahwasanya beliau datang mengunjungi Nabi SAW di masjid pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dia berbincang-bincang dengan beliau sesaat. Kemudian dia bangkit berdiri hendak pulang. Nabi berdiri bersamanya mengantarkan istrinya pulang hingga Safiyah sampai di pintu masjid dekat pintu kamar Ummu Salamah. Dan seterusnya sampai akhir hadis.
Jadi intinya boleh istri mengunjungi suaminya. Sekedar mengunjungi, ya tanya kabar atau mungkin ngasih bekal, ya, ngasih makanan, tidak ada masalah. Terakhir, boleh meminang wanita atau melakukan akad ketika si wanita sedang beriktikaf. Yang dilarang itu hanyalah bersetubuh saja. Meminang atau melakukan akad nikah. Akad nikah di masjid misalkan. Calon istrinya sedang iktikaf. Si suaminya juga sedang iktikaf. Boleh tidak? Boleh. Secara hukum boleh-boleh saja. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bab berikutnya, bab yang ke-6 tentang haji dan umrah. Semoga Allah memudahkan kita untuk haji dan umrah. Pembahasannya dibahas di kesempatan berikutnya insyaallah. Baik Ibu, cukup sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatihi. Baik Ibu, sudah pada haji belum? Semoga Allah mudahkan. Yang belum haji semoga bisa berangkat haji. Yang sudah pernah haji semoga Allah jadikan hajinya haji yang mabrurah. Yang ingin berangkat haji lagi semoga Allah mudahkan. Yang penting jangan nyerobot kuotanya orang. Kasihan yang nunggu belasan tahun, puluhan tahun. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.